Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak, Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Ta'ala. Dua nikmat yang sering kita lupakan, terutama pada saat ini kita diingatkan untuk selalu memanfaatkan dua nikmat ini, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan. Marilah kita gunakan dua nikmat ini dengan memperbanyak taqarrub serta amal-amal soleh yang insyaallah akan bisa menjadi bekal untuk kita semuanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita teruskan pembahasan tafsir Al-Munir dari ayat 256-257 surat Al-Baqarah, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas alasan mengapa Allah Ta'ala menyebutkan di ayat 256 kata-kata kufur kepada tauhid terlebih dahulu daripada iman kepada Allah. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini kaitannya dengan konsekuensi atau tuntutan yang ada di kalimat tauhid. Rukun yang ada di kalimat tauhid yaitu rukun al-bara', berlepas diri dari kata-kata la ilaha. Kemudian illallah, itu adalah penetapan kita berikan loyalitas sepenuhnya hanya kepada Allah Ta'ala dalam hal bentuk penyembahan ataupun ibadah dengan segala macam jenisnya hanya kepada Allah Ta'ala. Juga telah kita bahas kaitannya ayat ini yang menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang tersebar dengan kedamaian. Islam dari kata-kata as-silmu adalah kedamaian. Jadi Islam ini bukan disebarkan dengan pedang sebagaimana tuduhan dari orang-orang kafir, ya, syubhat yang dilontarkan oleh mereka. Islam atau kaum muslimin identik dengan radikal, dengan ekstrim dan sebagainya. Nah, fakta sejarah menunjukkan bahwa kaum muslimin ini adalah kaum yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang, bukan hanya lil muslimin tapi rahmah lil alamin, ya, memiliki sifat kasih sayang untuk seluruh alam, untuk segala etnis, segala kaum, segala multi agama. Dan itu telah dibuktikan pada penduduk ataupun masyarakat Madinah. Mereka bisa hidup damai, rukun, tentram di bawah kendali pemerintahan Islam saat itu, dengan adanya Piagam Madinah itu. Nah, jamaah sekalian, berikutnya kita teruskan penjelasan dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan at-tafsir wal bayan dari ayat ini. Beliau mengatakan, walam yalja al-muslimun ilal harbi awil jihad illa liratil udwan. Dan tidaklah kaum muslimin melakukan tindakan peperangan ataupun jihad kecuali dalam rangka untuk menolak segala macam permusuhan ataupun kedzaliman. Wa tamkin min hurriyatit tadayyun, dan memberikan atau mengokohkan
mengokohkan atau mengeksiskan kebebasan untuk beragama. Wa man'i ta'assuf fi sultah adh-dhalimah, juga memberikan larangan terkuasainya atau berkuasanya diktatorisme yang zalim, al-hakimah yang memerintahkan, min isti'malil muslimina haqqahum fi da'wati ilallah, yaitu berupa memberikan ataupun mengaktifkan kaum muslimin ya dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasri Islam fi anha'il ardi, dan dalam rangka untuk menyebarkan Islam di seluruh penjuru alam, bidalili qabulil muahadat was-sulh, dengan bukti diterimanya sekian banyak perjanjian ataupun perdamaian ala taf'il jizyah, untuk membayar jizyah ataupun upeti, wa takhyiril aduwi baina dzalika wa bainal ihtikam ilal qital, memberikan pilihan kepada orang-orang kafir pada saat ekspansi Islam apakah menerima keputusan untuk membayar jizyah itu ataukah harus diperangi. Jadi dalam Islam al-jihad ini secara umum terbagi hukumnya menjadi dua macam. Jihad yang hukumnya fardu kifayah dan jihad yang hukumnya fardu ain. Nah, jihad yang hukumnya fardu kifayah ini adalah bermacam-macam. Yang utama adalah jihadut thalab, yaitu maksudnya berjuang dalam rangka untuk melakukan ekspansi, tindakan ofensif ya. Li fathi aradi jadidah, dalam rangka untuk membuka bumi ataupun lahan baru untuk menyebarkan Islam di seluruh penjuru alam. Jadi dakwah ini harus disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Nah, saat itu kaum muslimin di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW dan berikutnya adalah para khulafa rasyidin melakukan tindakan ekspansi ke seluruh penjuru alam yang memungkinkan saat itu. Siapa yang terlibat dalam jihad at-thalab seperti itu, jihad dalam hal tuntutan berislam kepada seluruh alam saat itu, ya tentunya adalah mereka yang terpilih, fi'atun khasah. Jadi ada pasukan yang dipilih untuk melakukan jihad ini. Maka di sini hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah diwakili oleh pasukan kaum muslimin, maka yang masih remaja di bawah 15 tahun, anak-anak ataupun wanita, kemudian juga orang-orang tua, itu tidak ada kewajiban untuk keluar rumah mengikuti peperangan saat itu ya. Nah, itu terbukti telah sukses ya, terutama pada saat pemerintahan Khalifah Umar sampai bisa menaklukkan Mesir dengan kepemimpinan Amr bin As saat itu dan bertahan pada tahap-tahap berikutnya ya. Jadi pada saat pemerintah Umar ini luar biasa, penaklukan kaum muslimin ekspansinya luar biasa. Jadi itulah makna ataupun hukum daripada jihad yang pertama, hukum fardu kifayah. Sedangkan hukum yang kedua adalah jihad fardu ain. Nah, jihad fardu ain ini bermacam-macam, di antaranya jihadun nafs, jihad untuk mengalahkan hawa nafsu kita, juga jihad syaitan, jihad melawan syaitan. Kemudian yang terpenting adalah jihadud dafa'i, jihad dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi kaum muslimin. Jadi kalau tadi kan ekspansi ya, perluasan, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau mempertahankan eksistensi tanah air Islam, itu hukumnya fardu ain. Ketika ada lahan ataupun tanah umat Islam yang dijajah oleh orang kafir, maka siapapun yang ada di bumi itu harus mempertahankan tanah air itu. Bukan hanya pasukan tentaranya yang ahli dalam bidang peperangan saja, tapi siapapun, baik itu yang remaja, yang anak-anak tadi, bahkan yang wanita, yang orang tua, itu wajib untuk mengangkat senjata, mempertahankan harga diri mereka. Ya, barangkali yang masih terjadi sampai sekarang adalah di Palestina. Itu dalam rangka untuk mempertahankan bumi Palestina dari penjajahan Israel, sehingga siapapun yang ada di situ memiliki tanggung jawab. Ya, lebih-lebih lagi adalah pasukan khususnya
di bawah kendali Hamas ya, dan ada pasukan yang khusus adalah Izzuddin Al-Qassam. Ini memiliki kemampuan yang khusus ya, yang ditakuti oleh orang-orang Yahudi itu. Nah, jemaah sekalian, jadi Syekh Wahab Az-Zuhaili di sini menyebutkan bahwa terjadinya jihad itu adalah karena adanya al-udwan tadi, adanya permusuhan ya, adanya perlawanan dari orang-orang kafir. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan surat kepada siapapun ya, raja-raja kafir saat itu, maka ada 3 pilihan yang diberikan kepada setiap objek sasaran yang dikirimi surat itu. Pilihan pertama dikatakan aslim taslam, masuk Islamlah kamu akan selamat. Jadi siapapun itu, raja siapapun, ketika dikirimi surat, opsi pertama adalah masuk Islam, diajak untuk ya berdakwah tadi ya, berdakwah untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua, kalau tidak mau memilih Islam, maka pilihannya adalah al-jizyah, membayar upeti tadi. Kalau sudah membayar upeti, berarti dia termasuk jenis kafir yang mu'ahad, kafir yang terikat dengan perjanjian dengan kaum muslimin. Jadi kafir itu ada 3 macam. Kafir yang dhimmi, kafir yang berada di naungan negara Islam, itu wajib untuk dilindungi. Siapa yang memusuhi orang kafir dhimmi, maka Nabi nanti akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Yang kedua adalah kafir mu'ahad, kafir yang ada di negara kafir, tetapi mereka ada terikat perjanjian dengan kaum muslimin dengan pembayaran jizyah tadi secara rutin kepada pemerintahan Islam. Maka keamanan negara kafir itu menjadi tanggung jawab pemerintahan muslim pada saat itu. Nah, kalau tidak mau memilih yang kedua, maka pilihan terakhir adalah diperangi tadi ya, al-qital. Jadi itu pilihan yang terakhir yang mereka disebut kafir muharib ya, kafir yang melakukan tindak peperangan. Jadi dalam hal ini jamaah sekalian perlu kita melakukan pemahaman ya, supaya kita nantinya tidak salah dalam hal memahami ayat ini. Nah, barangkali ada pertanyaan, katanya la ikraha fiddin, kenapa di sini pada saat dulu Nabi melakukan tindakan begitu? Nah, ini nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi inilah dakwah, ini kaitannya kan dengan dakwah Islam itu sendiri ya. Jadi dakwah ini harus kita sebarluaskan, siapapun umat manusia ini harus mendengarkan risalah Islam ini. Kalau mereka yang belum pernah mendengarkan, maka disebut ghairu mukallaf, tidak kena beban syariat. Karena bulughur risalah atau sampainya risalah kepada telinga seseorang itulah yang menyebabkan dia mendapatkan taklif. Taklif itu beban syariat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kaum itu mendengarkan risalah Islam ini. Kalau ada sampai sekarang misalnya di ujung sana ya, ujung daerah Papua misalnya ya, dia tidak bisa mengakses informasi internet ataupun tidak ada seorang dai muslim pun yang datang ke sana untuk menyampaikan Islam, sehingga sampai sekarang atau bahkan sampai meninggal itu belum pernah mendengarkan ajakan Islam, maka ini ghairu mukallaf, tidak terkena beban syariat. Nah, bagaimana hukumnya nanti pada saat yaumul hisab? Apakah sama dengan orang muslim yang maksudnya orang-orang kafir dulu ya, yang menolak ajakan? Nah, dia kan belum menerima ajakan Islam, bagaimana menolak? Nah, ini ada beberapa khilaf di antara ulama. Di antara pendapat yang saya kira logis adalah bahwa mereka ini akan dilakukan ya, kalau semacam kita ujian remedi ya, ujian susulan ya. Jadi ada ujian susulan ya. Dia ditanya oleh malaikat mau menerima risalah Nabi Muhammad ataukah menolak saat itu. Nah, kalau menerima berarti masuk ke golongan ahlul jannah, kalau menolak berarti dilemparkan ke neraka. Allah alam bisawab. Ini pendapat ya yang saya kira bisa diterima ya. Nah, jemaah sekalian, jadi dakwah ini harus kita sampaikan kepada siapapun. Nah,
Kemudian di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya qad tabayyana rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Jadi di sini yang perlu untuk kita pahami ya, kita ambil pelajaran dari ayat ini adalah bahwa hidayah itu adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, "Wa man hadahullahu lil Islam", barang siapa yang Allah tunjukkan kepada Islam, wa syaraha sadrahu, dan dibuka hatinya, wa nawwara basiratahu, dan disinari basirah ataupun cahaya hatinya, dakhala fihi ala bayyinatin, maka dia masuk Islam dengan jelas. Wa man a'mallahu qalbahu, barang siapa yang hatinya dibutakan Allah, wa khatama ala sam'ihi wa basarihi, dikunci pendengarannya kemudian penglihatannya, bisa babi istikhdamihi wa sa'ilan nadar, dengan karena dia tidak menggunakan panca inderanya, anggota tubuh yang telah diberikan Allah, baik itu matanya, wal ma'rifah, pengetahuannya, as-sahih yang benar, itu tidak dipakai dengan sebaik-baiknya, fa innahu la yufiduhu ad-dukhul fiddin mukrahan maksuran, maka tidak ada faedahnya kalaupun dia dipaksa-paksa untuk masuk Islam, itu tidak ada manfaatnya. Artinya ketika secara lisan ya dia mengatakan mukmin tapi hatinya, atau muslim ya, tapi hatinya itu kafir, ini tidak ada artinya keislamannya ya. Seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi dulu ya, sebagaimana yang barangkali pernah saya sampaikan, bahwasanya pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah, itu ada tokoh Yahudi yang sudah menjadi semacam kepala daerah lah di sana ya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dia ini kepala daerah yang baru saja diangkat lah, baru terpilih. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW dengan pengikutnya yang sudah semakin banyak, semakin luas. Maka tidak ada pilihan bagi Abdullah bin Ubay kecuali pura-pura masuk Islam. Kalau dia tetap dalam agama Yahudi, dia nggak akan dapat pengikut sama sekali. Maka dia pura-pura masuk Islam. Nah, menjadi orang munafik gitu ya, menjadi gembong munafikin yang selalu memprovokasi umat Islam dari dalam. Ketika Nabi khutbah, beliau seolah-olah ya menjadi ajudannya, yang mendampinginya, dan yang pencitraan lah ya, untuk mendapatkan kepercayaan dari kaum muslimin. Nah, ketika dia terdolimi ya, dia mengadu domba di antara kaum muslimin ya. Nah, itu terus-menerus berlangsung. Abdullah bin Ubay, generasi berikutnya ada Abdullah bin Sabah. Nah, ada aliran Sabaiyah itu mengikuti Abdullah bin Sabah, itu sama. Latar belakangnya sama-sama Yahudi yang memusuhi kaum muslimin secara batin, tetapi seolah-olah dia muslim secara zahir. Itulah yang menyebabkan kerusakan umat Islam pada zaman itu adalah karena orang-orang munafik itu. Jadi jamaah sekalian, kita harus mengingat selalu nikmat hidayah yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita ini. Hidayah ini adalah sebuah nilai yang sangat mahal. Bagaimana kita bisa melihat dalam sejarah tokoh seperti Abu Thalib yang luar biasa perjuangannya kepada Islam, tapi tidak mendapatkan hidayah. Beliau rela untuk mengorbankan harta bendanya, seluruh apa yang dimiliki untuk keponakannya, untuk Rasulullah Muhammad SAW, tetapi Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Thalib ini. Maka apa kira-kira pelajaran bisa kita ambil? Atau mungkin bahasa lainnya adalah kira-kira sebab orang terhalangi untuk mendapat hidayah itu apa? Ini pelajaran dari Abu Thalib ya. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kasusnya Abu Thalib ini. Mengapa orang tidak mendapatkan hidayah itu? Yang pertama adalah karena kawan yang buruk. Nah, jadi kawan pergaulan yang buruk. Abu Thalib ini walaupun beliau sangat mendukung dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, tetapi kawan-kawan buruk dari tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya, terutama dari Abu Jahal dan yang lainnya, itu masih terus komunikasi, terus mereka
berinteraksi terus-menerus. Nah, jadi dari pengaruh kawan yang buruk inilah tidak bisa terlepas dari pengaruhnya. Maka ini yang perlu untuk kita waspadai ya, supaya hidayah ini terus berada pada diri kita. Jangan sampai kawan-kawan buruk barangkali yang dulu masih ada interaksi dengan kita pada masa jahiliyah dulu ya. Kalau konteks hidayah antara Abu Thalib dulu pada saat jahiliyah kan saat kafir ya. Kalau konteks kita barangkali bukan kafir non muslim, bukan ya, tapi barangkali pada saat kita belum mengenal Islam dengan baik dulu. Mungkin masih jauh dengan masjid, mungkin masih kurang suka dengan majelis taklim, mungkin masih ya banyak tradisi jahiliyah lah yang kita lakukan ya. Itu barangkali masih ada kawan-kawan ya yang selalu interaksi dengan kita. Nah, ini harus kita waspadai. Abu Thalib tidak mau masuk Islam itu faktor pertama karena kawan yang buruk ini. Sehingga kita diingatkan ya di surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29, nanti bisa kita buka ya, ayat ini bagus sekali isinya. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita untuk memilih teman yang baik. Di ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'adhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhudtu ma'a rasuli sabila. Nanti pada hari kiamat itu ada penyesalan dari orang yang dolim ya. Jadi dia yang tidak berislam menyesal sampai menggigit dua jarinya ini, digigit dia dengan itu sebagai ekspresi penyesalan sambil mengatakan ya laitani takhudtu ma'a rasuli sabila, wahai seandainya dulu aku mau mengikuti dakwah Rasul. Nah, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, seandainya saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai khalila. Khalila itu adalah kawan setia, sahabat sejati, sahabat kawan yang akrab di dunia dulu. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani, sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an setelah Allah memberikan petunjuk kepadaku. Ayat ini diturunkan kepada orang yang punya kekayaan yang banyak dulu pada zaman ya, di zaman jahiliyah atau pada saat awal-awal Islam. Itu ada seorang saudagar kaya raya namanya adalah Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Dia itu punya usaha macam-macam, dari yang halal sampai yang haram. Dia itu orang kaya raya, pergaulannya juga sangat luas. Jadi kalau bisnis minuman keras, bisnis perjudian, perzinaan, dia ininya ya, bosnya, mafianya lah ya. Jadi pergaulannya sangat luas. Nah, satu saat, jadi orang ini sangat banyak permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW ya, sampai pernah orang ini menaruh pada punggung beliau kotoran pada saat Nabi Muhammad sholat di sujud di Masjidil Haram ya. Itu menaruh kotoran di punggungnya ya, sampai dibersihkan oleh Fatimah sambil menangis Fatimah. Banyak sekali, pernah juga mencekik beliau, sampai pernah Nabi SAW doa di Multazam itu untuk menyebut nama-nama orang yang selalu menyakiti beliau, itu sampai disebut nama-namanya. Ada Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id, ada Umayyah bin Khalaf, ada Ubay bin Khalaf, disebut nama-namanya itu. Nah, ternyata pada tahap berikutnya si Uqbah ini setelah rentang waktu ya, Uqbah ini membuat pesta makan besar-besaran. Dia mengundang tokoh-tokoh yang ada di Mekah saat itu, termasuk Nabi Muhammad SAW diundang ke jamuan makannya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak akan datang ke pestamu sebelum kamu masuk Islam. Nah, seperti itu. Nah, itulah ya. Pada saat mendapatkan tantangan seperti itu, Uqbah bin Abi Mu'id ini ya merasa tertantang, karena dia, Nabi Muhammad kan tokoh Al-Amin ya, yang walaupun masih muda tapi punya kepercayaan di orang-orang Quraisy. Kalau Muhammad mau datang ke pestaku ini sebuah prestis kan gitu. Kalau dia nggak mau datang, dia merasa kurang percaya diri ya, kurang maksimal lah dalam hal untuk memberikan citra yang positif ke masyarakat saat itu. Sehingga dia dengan spontan mau mengatakan kalimat syahadat itu. Dia bersaksi 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi dia masuk Islam saat itu.
Kita nggak tahu dohirnya apa ya, tapi secara batinnya seperti apa. Tapi secara dohir dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya dia masuk Islam. Maka datanglah Nabi Muhammad ke jamuan itu dan disambut dengan bangga sama dia ya. Nah, beberapa waktu berikutnya ada teman baiknya yang sudah agak lama berpisah, namanya Uqbah bin Khalaf, masih saudara dengan Umayyah. Itu pulang dari Syam, dari perjalanan bisnis itu pulang. Nah, ketika menemukan si teman akrabnya ini masuk Islam, itu dimarah-marahi. Kamu telah, ya ibarat bahasanya murtad ya, kamu telah melakukan kerusakan, kamu telah sesat lah ya. Nah, kenapa? Karena dia masuk Islam itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka dia karena saking akrabnya dengan teman ini, enggak, saya hanya ya sekedar untuk formalitas lah. Terus tantangannya dari temannya begini, kalau kamu betul-betul masih berada pada agama kami, ludahi muka Muhammad gitu ya. Sampai seperti itu dikasih tantangan. Akhirnya dia ya karena saking akrabnya dengan teman itu, ya Allah, dia mengikuti itu dan betul-betul melakukan tindakan yang hina seperti itu ya, meludahi wajah Nabi Muhammad SAW, dan dia menyatakan murtad ya, keluar dari ajaran Islam. Maka Nabi SAW melaknat kepada dia dan memberikan ya doa yang lebih dahsyat lagi, bahwasanya dia nantinya akan mati dalam keadaan hina. Singkat cerita, pada akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth ini ikut dalam perang Badar di barisan orang-orang kafir dan menjadi tawanan. Dia minta ampun tapi nggak diampuni. Maka kepalanya dipancung oleh Ali bin Abi Thalib ya. Jadi dia meninggal betul-betul dalam keadaan yang hina dina. Nah, itulah contoh seorang yang su'ul khotimah ya. Dia sudah, kita nggak tahu tadi masuk Islamnya pura-pura atau sungguhan. Tadi dia sebenarnya sudah dapat hidayah, ada peluang untuk muslim tadi ya. Tapi dia murtad gara-gara gengsi kepada temannya itu. Pengaruh temannya yang luar biasa sehingga dia meninggal dalam keadaan murtad, su'ul khotimah, dalam keadaan yang hina itu. Maka nanti di akhirat dia hanya mengatakan, ya laitani, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Allah, seandainya saya dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman setia, saya menyesal gitu ya. Laqad adallani an dzikri, sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'an. Ba'da idza'ani, setelah datang petunjuk kepadaku. Dia hanya bisa menyesal, tidak ada solusi ya pada saat di akhirat nanti, penyesalan yang tidak berguna. Nah, inilah sebab pertama orang terhalang mendapatkan hidayah karena dia kena pengaruh dari kawan setianya tadi. Yang kedua adalah sebab orang terhalang mendapat hidayah itu karena mengagungkan budaya nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Abu Thalib ini ya sudah kita sampaikan tadi, dia walaupun mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW tapi tetap masih di budaya mereka ya, masih mengikuti budaya orang-orang kafir Quraisy itu. Maka kita diingatkan di surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka untuk agar kalian mengikuti apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana, kami hanya mengikuti apa yang sudah kami dapatkan dari kakek nenek moyang kami dulu. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun, walaupun sebenarnya kondisi bapak-bapaknya, kakek nenek moyangnya itu tidak memiliki akal sama sekali dan mereka tidak mendapatkan petunjuk ya. Jadi inilah bahayanya kita taklid mengikuti tradisi budaya yang ada di masyarakat kita ini, yang itu diwarisi dari nggak tahu dari sejak kapan. Ketika tidak ada ilmu tentang itu, kemudian kita ikuti, nah ini bahaya. Wala takfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti taklid tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang masalah itu. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Jadi budaya-budaya misalnya ya, kalau masyarakat kita ini kan ya terutama di Malang Raya ya, ada misalnya bersih desa misalnya ya.
atau itu biasanya bukan bulan Muharram ya, bulan Syuro itu. Bulan Muharram yang itu harusnya dalam Islam itu Muharram itu kan terhormat ya, termasuk di antara Asyurul Hurum, bulan yang terhormat yang tidak boleh dulu ya dilakukan peperangan pada masa jahiliyah. Tapi diberikan semacam mitos-mitos yang negatif ya, sehingga kalau bulan Syuro tidak ada satupun dari masyarakat Jawa yang melakukan walimah misalnya ya, akad nikah, karena dianggap tidak barokah ya, misalnya gitu ya, mitos-mitos seperti itu. Nah ini budaya-budaya yang akhirnya ada bersih desa, terus ada gerbek ya, gerbek satu syuro atau apa, itu ada film ya, film satu syuro, film malam satu syuro itu film horor ya. Nah jadi itu budaya-budaya yang yang nyerempet-nyerempet kepada kesyirikan. Ada unsur-unsur kemubadiran di sana, ada unsur-unsur kepercayaan yang menyerempet kepada kesyirikan dan macam-macam lah. Itu jangan sampai kita ikuti ya dengan tanpa ilmu, maka akan kita dikembalikan kepada jahiliyah. Sebab yang ketiga adalah karena takut celaan manusia. Ini disebutkan oleh sebuah syair ya, puisi yang disampaikan oleh Abu Thalib yang artinya, sungguh aku telah mengetahui agama Muhammad adalah sebaik-baik agama yang dipeluk oleh manusia. Kalaulah bukan takut celaan atau menghindari cacian orang, maka akan masuk Islam. Abu Thalib akan masuk Islam. Jadi dia nggak mau masuk Islam karena takut dicela. Dia tokoh Quraisy tapi ya takut dikatakan murtad atau yang lainnya ya. Inilah yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah, yang itu disebutkan di surat Al-Maidah 54, ciri generasi pengganti yang telah pengganti ya, generasi pengganti dengan ciri-ciri ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi wa orang beriman, barang siapa yang terjadi kemungkaran ataupun kemurtatan. Murtad itu bukan semata-mata kita keluar dari Islam ya, tapi pada saat kita ragu dengan kebenaran Islam itu juga hati-hati ya. Nah kalau ada kemurtatan di kalangan umat Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah mendatangkan satu kaum yang mereka ini memiliki kualifikasi yuhibbuhum wa yuhibbuna, mereka cinta, Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Kemudian wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Di samping asyiddaul kufar rahamau bainahum ya, mereka sangat keras kepada orang kafir dan lemah lembut kepada kaum muslimin. Ada sebuah hadis yang bisa kita ambil pelajaran ya tentang mengambil ataupun orientasi kita itu harus ridha Allah Ta'ala. Ada hadis yang riwayat Ibnu Hibban, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa radhan nas anhu. Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan konsekuensi ada kemarahan dari orang-orang, maka Allah Ta'ala akan ridha kepadanya dan Allah menjadikan orang-orang ridha kepada dia, pada orang itu. Kebalikannya, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah, sakhitallahu alaihi, Allah marah kepadanya, wa askhata alaihin nas, dan akan dijadikan orang-orang marah kepadanya. Jadi hati semua manusia kan Allah Ta'ala yang mengatur ya. Kalau kita melakukan tindak kebaikan apapun ya, amal soleh, semata-mata adalah ridha Allah, walaupun orang-orang mencaci maki, kita nggak peduli ya, kita serahkan pada Allah. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah syair, ridhon nas ghayatun la tudrak, tujuan ridha manusia itu tujuan yang tidak ada batasnya. Tidak bisa kita memuaskan semua orang 100%, 50 saja sudah lumayan ya. Tidak ada yang puas semuanya, pasti ada pro kontra. Walaupun memang amal kita itu betul-betul baik, tapi masih ada yang mencurigai, ada yang memfitnah, macam-macam lah, itu biasa. Maka di sini kembali kepada penghalang hidayah, janganlah kita takut dengan celaan sesama manusia. Ya, kita kembalikan pada ridha Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya kita loncati dalam alinea berikutnya, Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan wallahu yarsudu bi diqqati aqwalin nas. Allah Ta'ala itu sangat jeli dalam rangka untuk memantau perkataan manusia, wa af'alihim, perbuatan manusia, wa tasawuratihim wa afkarihim, gambaran persepsi-persepsi manusia, pemikiran-pemikiran manusia, semuanya itu dipantau oleh Allah Ta'ala. Ya, dengan beliau Allah mengatakan dalam ayat ini wallahu sami'un alim, ya, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui itu. Fahuwa sami'un liqauli man yada'il kufra bitaghut. Allah maha mendengar terhadap perkataan orang yang mengaku kufur dengan tauhid dan iman kepada Allah. Alimun bima yutmiruhu qalbuhu min tasdiqin aw takdzib. Allah maha mengetahui tentang apa yang tersimpan dalam hatinya, apakah jujur ataukah bohong, itu Allah maha tahu. Li'anal iman, karena makna dari iman kata beliau adalah mana taqabih lisan, apa yang diucapkan oleh lisan manusia, wa'taqatahul qalbu, dan diyakini oleh hati kita. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, bikulli syai' zahir wa batin, dengan segala sesuatu yang zahir ataupun yang batin. Ya'lamu haqa'iqal asya' wal aqwal, Allah maha tahu tentang hakikat segala macam sesuatu, perkataan, wal mu'taqadat ataupun keyakinan, wal afal ataupun perbuatan. Kata Imam Al-Qurtubi terkait dengan ayat ini, beliau memberikan komentar begini, komentar yang cukup bagus ya. Walamma kana al-kufru bitaghut, dan pada saat kufur kepada tauhid, wal iman billah, dan iman kepada Allah, mimma yantiqu bihil lisan wa ya'taqidul qalbu hasuna fis sifat. Jadi kata-kata kufur kepada tauhid serta iman kepada Allah itu adalah mimma yantiqu bil lisan, sesuatu yang dikatakan oleh lisan. Lisan itu adalah lidah manusia. Wa ya'taqidul qalbu, dan diyakini oleh hati, hasuna fis sifat, maka baik sekali, tepat ketika dalam ayat ini Allah diberikan sifat sami, maha mendengar. Min ajli nutqi, yaitu kaitannya dengan masalah pembicaraan ya. Sesuatu yang dikatakan berarti didengar oleh Allah Ta'ala. Sementara kata-kata alimun itu min ajlil mu'taqad, kata-kata maha tahu itu kaitannya dengan masalah keyakinan, keyakinan dalam hati ya. Kalau keyakinan dalam hati tidak mendengar, tapi Allah mengetahui, memantau dalam hati kita. Sementara yang diucapkan secara lisan itu didengar oleh Allah Ta'ala. Itulah perkataan Imam Al-Qurtubi ya, Allah sami min ajli nutqi, Allah maha mendengar perkataan manusia yang mengatakan iman tadi, yang mengatakan kufur kepada tauhid, iman kepada Allah, dan Allah maha mendengar, maha tahu tentang apa yang ada dalam keyakinannya. Nah, pada ayat 257-nya Allah Ta'ala mengatakan Allah waliyul ladzina amanu, dan seterusnya itu diberikan komentar begini oleh Syekh Wahbah. Wallahu yatawalla umural mu'minin, Allah menguasai urusan-urusan kaum mukminin, birriayati, dengan sebuah pemeliharaan, wal inayah, dan perlindungan, wal hidayah, dan hidayah, li arsyadil umur, untuk menuju kepada perkara yang paling benar, yang paling lurus. Wa huwa yukhrijuhum bi hidayatil hawasi wal aqli, dan Allah mengeluarkan mereka dengan hidayah panca indera wal aqli serta akal watin serta agama, min dzulumati syakki wa syubhat, dari kegelapan keraguan-raguan dan syubhat, wal jahli, dan kejahiliaan, wa dhalala, dan kesesatan, wal kufri wal inhiraf, kekufuran serta penyimpangan, ila nuril ilmi wal ma'rifah, kepada cahaya ilmu dan pengetahuan, wal yakin, serta keyakinan, wal iman as-sahih, serta keimanan yang sahih. Itulah yang ditekankan dalam ayat ini, sama dengan di surat Al-A'raf ayat yang ke-201. Allah berfirman, innal ladzina taqau idza masahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bertakwa, ketika tertimpa kepada mereka satu golongan dari setan, maka mereka tadzakkaru, mereka mengingat ya, merasa tersadar. Fa idzahum mubsirun, tiba-tiba mereka bisa melihat, artinya tidak mengikuti langkah-langkah setan tersebut.
Kemudian wa amal kafirun, adapun orang-orang yang kufur kepada Allah wa rasulihi, wa amal kafirun billahi wa rasulih, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah serta Rasulnya, fala sultana ala nufusihim, tidak ada kekuasaan pada jiwa-jiwa mereka, illa lima'budatihim al-batilah, kecuali kepada keyakinan yang mereka ibadahi yang batil tersebut, allati takutu milad dhalal, yang menggiring mereka kepada kesesatan. Jadi disebutkan dalam ayat ini ya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, ya. Allah adalah wali adalah pemimpin, pelindung, penolong kepada orang-orang mukmin, yang mana Allah mengeluarkan kaum mukminin ini dari kesesatan menuju kepada nur, ya, kepada cahaya. Kebalikannya, walladzina kafaru, orang-orang kafir itu auliya'umut taghut, pemimpin mereka, pelindung, penolong mereka adalah taghut, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan ataupun kepada kesesatan, ya. Jadi kebalikannya. Maka disinilah yang harus kita hayati terus-menerus. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mohon kepadanya dengan pada saat kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, dan doa-doa lainnya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan sebagainya. Maka disebutkan bahwasanya al-haq itu adalah satu, ya. Kemudian maka diungkapkan, ya. Di sini ada sebuah faedah, ya, manfaat yang bisa kita ambil dari redaksi ayat ini. Ketika al-haq, ya, disebutkan oleh Syekh Wahbah di sini, annal haq wahid, kebenaran itu satu, maka wahadallahu ta'ala lafdzan nur, Allah mengungkapkan kata-kata nur dengan satu, ya, mufrad. Nur itu satu, kalau jamannya anwar. Nah, anwar itu banyak cahaya-cahaya. Nah, jadi lafadz nur itu dimufradkan dalam ayat ini, wa jama'a adzulumat, sedangkan adzulumat itu dijamakkan. Dzulumat itu jamak, bentuk plural, mufradnya itu zulm. Adzulum jamaknya adzulumat. Jadi Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, ya. Jadi kenapa Allah mengungkapkan dalam ayat ini adzulumat dijamakkan, an-nur dimufradkan? Nah, ini jawabannya dari Syekh Wahbah, li'annal kufra ajnas mukhtalifah katsirah. Karena kufur itu jenisnya macam-macam. Keyakinan kafir itu macam-macam bentuknya. Wa kulluha batilah, semuanya itu batil. Sebagaimana firman Allah di surat Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqimah, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang kanan kiri yang menyimpang, fatafarraqu bikum an sabili, sehingga menjadikan kalian menyimpang dari jalan yang lurus itu. Jadi ibaratnya as-sirat al-mustaqim adalah jalan yang lurus, adalah Islam ini, iman ini, dan jalan kanan kiri itu adalah jalan-jalan kekafiran, yang itu jumlahnya banyak sekali. Baik itu kekafiran yang ada kaitannya dengan keyakinan ataupun pemikiran, ataupun isme-isme, ataupun madhab-madhab, ataupun akidah-akidah, ideologi-ideologi yang tidak benar, ya, itu banyak sekali jumlahnya, dan semuanya adalah batil, harus kita waspadai. Jadi diungkapkan dengan adzulumat. Nah, sedangkan an-nur itu adalah kebenaran satu saja, maka dimufradkan, kita harus mengikuti an-nur al-haq ini dan tidak boleh mengikuti agama-agama yang lainnya. Maka disinilah pentingnya sama sekalian untuk kita belajar Islam, ya, secara benar, dari sumber yang benar, referensi yang tepat, supaya kita betul-betul bisa berislam secara tepat, ya, karena sekarang ini banyak sekali syubhat, hal-hal yang bisa membuat kita ragu-ragu, ya, dengan agama kita, membuat kita ragu-ragu tentang keyakinan kita. Maka saat kita memiliki keraguan itulah kita kembalikan, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farutu ilallah wa rasul, kalau kalian berselisih tentang segala sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Itulah patokan kita yang sebenarnya. Bagaimana cara kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itulah memang diskusinya panjang, karena masing-masing sama, ya,
referensinya juga sama, tetapi dalam hal kesimpulan dan pemahaman yang berbeda-beda, itulah menjadi masalahnya. Nah, bagaimana cara menyimpulkan yang benar adalah menyimpulkan dari pemahaman salafus saleh kita dulu. Salaf saleh itu adalah generasi 3 pertama ya, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah generasi yang paling awal yang mendapatkan rekom untuk kita ikuti, apa yang mereka simpulkan, yang mereka pahami kita ikuti. Sedangkan generasi sesudahnya yang mengikuti salafus saleh berarti mereka berada di jalur yang tepat ya, yang benar ya. Itulah pemahaman yang disebut dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka sekarang ini kita kaum muslimin banyak yang memposisikan dirinya termasuk penganut ahlus sunnah wal jamaah. Ya alhamdulillah ya, kita berarti pada jalur kebenaran. Namun apakah betul-betul ahlus sunnah wal jamaah yang sebenarnya, ataukah ada semacam hal-hal yang perlu diragukan, itu diskusinya panjang. Tapi intinya ciri ahlus sunnah wal jamaah itu 2 ya. Cirinya orang boleh, siapapun kita kaum muslimin, mengklaim diri untuk mengikuti mazhab ahlus sunnah wal jamaah dengan 2 kategori kualifikasinya. Yang pertama adalah dalam hal manhajnya, konsepnya, sistemnya itu mengikuti dari manhaj para salaf. Kemudian yang kedua adalah iktidaknya, cara untuk berkuduahnya ya, mengambil contohnya itu dari para generasi kita dulu ya. Itu 2 yang dengan rincian yang sangat banyak tentunya ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita semuanya, memberikan hidayah ma'unah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa istiqomah dalam kebenaran, dan insya Allah bisa kita pertahankan sampai kita menemui Allah Ta'ala dalam keadaan yang husnul khotimah, dan kita dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.